Halo warga Jakarta, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Anton Haryadi, program Berita Jakarta hari ini kembali hadir menjumpai Anda, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, Pemprov DKI Jakarta akan membangun proyek pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA di Bantar Gebang, Bekasi. 2 unit PLTSA dibangun untuk mengurangi beban sampah sekaligus mengurangi 55 juta ton sampah lama yang sudah menggunung sebelumnya. Rencana ini telah dibahas secara intensif dengan Badan Pengelola Investasi Danantara. Selanjutnya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengerahkan 2.500 personel untuk mengawal pergerakan masyarakat selama Natal dan Tahun Baru. Personel akan ditempatkan di titik strategis seperti 4 terminal bus utama, kawasan wisata Ragunan, Monas, Ancol, dan Taman Mini Indonesia Indah. Selain itu, Dishub juga menyiagakan 80 unit mobil derek dan 46 mobil patroli untuk mendukung pengaturan lalu lintas di lapangan. Berikutnya, masih dalam rangka persiapan jelang Natal dan Tahun Baru, Pemkot Jakarta Utara memastikan ketersediaan stok pangan aman menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Harga komoditas pangan seperti cabai, daging, dan ikan masih dalam batas wajar dan terkendali. Petugas gabungan juga mengambil sampel produk pangan dari Pasar Koja Baru, Pasar Pluit, dan beberapa pasar swalayan. Seluruh sampel pangan yang diuji oleh Sudin KPKP juga dinyatakan aman, bebas dari zat berbahaya seperti formalin dan pestisida. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Warga Jakarta diminta meningkatkan kewaspadaan menyusul adanya peringatan BMKG terkait cuaca ekstrim yang berpotensi menciptakan angin puting beliung. Selain angin puting beliung, BPBD DKI Jakarta juga mengeluarkan peringatan dini khususnya warga kawasan Jakarta Selatan adanya potensi tanah longsor pada Desember 2025. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan berbagai upaya untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi menyusul peringatan cuaca ekstrim dari BMKG. Faktor dinamika atmosfer di musim hujan ini menyebabkan potensi hujan lebat disertai angin kencang melanda Jabodetabek hingga 21 Desember 2025. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah memerintahkan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota segera melakukan perapian pohon-pohon di seluruh wilayah. Saya sudah meminta kepada Dinas Pertamanan untuk pohon-pohon tua semuanya kita rapikan. Maka sebenarnya hampir di semua daerah sudah dilakukan, tapi memang terkadang tidak mencukupi. Dan kita tidak tahu angin puting beliung yang kemarin bisa di Ancol, kemudian juga di Sunda Kelapa, itu kan kita tidak tahu bahwa arahnya di sana. Tetapi sekali lagi Jakarta sudah mempersiapkan diri mengantisipasi termasuk kalau kemudian memang seperti yang diprediksi dari BMKG akan terjadi puting beliung dan sebagainya. Pramono menyebut antisipasi ini penting mengingat peristiwa angin puting beliung yang sempat melanda kawasan Ancol dan Sunda Kelapa, Jakarta Utara beberapa waktu lalu. Pemprov DKI juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait dan memantau perkembangan cuaca dari BMKG secara berkala untuk meminimalkan dampak terhadap keselamatan warga. Sementara itu, BPBD DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini potensi tanah longsor pada Desember 2025.
Daerah rawan tersebar di Jakarta Selatan meliputi Kecamatan Pasar Minggu dan Jagakarsa, serta Jakarta Timur seperti Pasar Rebo dan Cipayung. BPBD mengimbau masyarakat waspada, terutama jika curah hujan berada di atas normal. Warga diminta melaporkan tanda-tanda awal seperti retakan tanah dan pohon yang mulai miring di sekitar lereng. Tim Berita Jakarta melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya memastikan hak pendidikan bagi seluruh warga, terutama anak berkebutuhan khusus. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung minta penambahan ruang belajar dan bermain bagi anak kebutuhan khusus di seluruh wilayah dan kabupaten. Hal ini disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat peresmian Pusat Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD Inklusif Cahaya Hati di Rumah Quran Disabilitas Cilincing, Jakarta Utara. Pramono menekankan bahwa membangun Jakarta yang inklusif berarti memastikan tidak ada satupun warga yang tertinggal termasuk penyandang disabilitas. Ia mendorong penambahan ruang belajar, bermain, dan berkarya bagi anak-anak berkebutuhan khusus di setiap wilayah kota. Bagi saya persoalan disabilitas ini tidak hanya sekedar bagaimana kita memberikan ruang kesempatan kepada anak-anak, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang disabilitas, tetapi juga harus diberi perlakuan yang adil. Saya mengharapkan PAUD Cahaya Hati ini menjadi ruang yang aman, nyaman, dan memberikan harapan bagi keluarga yang mempunyai anak saudara yang disabilitas. Maka dengan demikian ini pasti, saya tadi udah kebayang lah bagaimana Bu Yuli mengerjakan ini pasti tidak gampang. Ia berharap PAUD Cahaya Hati ini bisa menjadi ruang aman, nyaman, dan memberikan harapan baru bagi keluarga yang mempunyai anak dengan berkebutuhan khusus. Peresmian ini menandai komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam mewujudkan kesetaraan pendidikan bagi semua, termasuk bagi penyandang disabilitas. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Ada informasi dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta sehubungan dengan adanya pekerjaan jembatan penyeberangan multiguna halte MH Tamrin, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan melakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan sekitar lokasi pengerjaan. Pengguna jalan dihimbau untuk menghindari ruas jalan tersebut dan dapat menyesuaikan pengaturan lalu lintas yang telah ditetapkan. Berikut informasi selengkapnya. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiran cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Kamis 18 Desember 2025, sebagian besar wilayah Jakarta akan diguyur hujan ringan. Wilayah yang diperkirakan akan diguyur hujan ringan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Anton Haryadi dan tim yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Salam Berita Jakarta.